buat orang tua, ya buat yayasan, terima kasih buat kesempatannya. Kita hari ini akan belajar bagaimana memaksimalkan yang Tuhan beri, namanya otak. Namanya apa? Otak ya. Yang punya otak, angkat tangan. Yang punya otak aja. Oh, orang tuanya nggak punya otak. Oh punya, sorry ya. Oke, sip. Nah ini penting, karena kalau saya memberikan tips keamanan buat rumah, yang nggak punya rumah ya males denger lah ya. Nah, jadi yang SMA nanti bikin kesimpulan, yaitu 6 poin ya. Yang SMA, yang SMP bikin daftar makanan yang nggak boleh dan yang boleh, gitu ya. Gitu ya. Yang SD dengar aja, nanti orang tua boleh tanya apapun ya tentang yang berhubungan dan yang nggak berhubungan tentang gizi anak. Oke, saya akan sedikit ya, karena ini saya nggak ngerti, ternyata yang dengar campur ya. Jadi saya berusaha mengendalikan bahasa yang layak dan layak dibicarakan di umur. Untuk orang tua, nanti PowerPoint-nya ada beberapa yang nggak saya bahas, ya. Tapi ada dapat semuanya, ya. Karena ada beberapa hal yang mungkin anak-anak nggak perlu dengar. Jadi saya minta PowerPoint saya, udah ya. Ya, judulnya Sehat dan Cerdas. Yuk kita baca 3, 4. Lagi 3, 4. Next. Setiap orang, setiap anak pasti terlahir sehat dan pinter. Yang setuju katakan amin. Ya. Duh Pak, saya kurang pinter. Pak. Enggak, itu hanya karena prosesnya aja. Ya. Sehingga membuat tampak tidak pintar. Karena setiap orang punya otak yang sama. Waktu lahir. Tetapi makanan dan lingkungan membuatnya jadi berbeda. Saya mau tanya sama anak-anak SD dulu. Siapa yang mau tinggi badannya? Siapa yang mau tambah tinggi tapi gak naik kelas? Jadi tinggi, pinter, begitu ya. Jadi nanti Pak Yohanes saya akan mengajarkan cara bagaimana tinggi, pinter. Ya. Tinggi pinter. Kalau orang tua sih biasanya pertanyaannya beda. Siapa yang mau langsing gitu ya. Langsing tapi diajak ngomong, gak pinter. Langsing dan pinter. Kalau kamu gak pinter gak bisa ngitung duit loh. Ya. Siapa yang mau langsing tapi pikun. Nah itu. Ya. Jadi itu penting, kalau SMA ya pasti pinter ya. Oke, saya agak cepet ya. Nanti masih banyak yang mau saya sampaikan, boleh tanya ya. Next, yang pertama adalah buah hati yang cerdas atau anak yang cerdas. Atau kalau orang tua ya orang tua yang cerdas. Oke, next. Kecerdasan bukan menghindari pekerjaan yang sulit. Kecerdasan adalah kemampuan menyelesaikan tugas. Faktornya banyak sih. Kalau untuk anak-anak ya, misalnya gini, saya mau tanya dulu, soalnya ada anak SD, jadi saya harus perhatikan yang paling kecil. Pelajaran anak-anak yang paling gak disukai matematika atau bahasa Inggris. Ada yang matematika, ada yang bahasa Inggris.
Itu kemampuan otak, di dalam otak beda tempatnya. Makanannya ya beda. Itu yang penting ya, anak-anak SMA, SMP dengarkan. Jadi sebenarnya enggak ada yang enggak bisa. Karena otak manusia diciptakan bisa semuanya. Contoh. Ada bagian otak yang mengurus bagian bahasa. Ada bagian otak yang mengurus bagian perhitungan. Pelajaran sekolah dibagikan rata. Ada pelajaran matematika, supaya engkau ketika dewasa bisa menghitung uang dan sebagainya. Diberikan bahasa supaya engkau bisa berbicara dengan orang lain. Tetapi dalam prakteknya ada yang tidak terlalu pintar di matematika dan ada yang tidak terlalu pintar di bahasa. Mengapa? Karena yang satu dikasih makan, yang satu tidak. Tak kasih contoh ya. Mobil diisi bensin, jalan. Loh, mobilku sudah jalan loh Pak Yo, tapi kenapa di bel nggak bunyi? Ternyata untuk bel itu isinya air aki. Diisi air aki, belnya bunyi tapi nggak jalan. Loh Pak Yo, aku sudah ngisi bel, bunyi din. Gas jalan, tapi direm nggak bisa karena minyak remnya nggak diisi. Jadi sebenarnya kalau dalam firman Tuhan Alkitab dikatakan yang satu dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Ini penting sekali. Jadi hari ini kita akan perhatikan lauk yang kita makan dan jajan yang kita makan. Boleh enggak? Ya ini saya tanya sama SMA. Boleh enggak kita ini misalnya gini. Saya punya seorang driver ya. Atau bahasa biasa Surabaya supir gitu, driver. Di Surabaya kan dia nyebut saya, tiba-tiba mogok. Saya bilang, Bapak kenapa bisa mogok? Oh bensinnya habis Pak Yohanes. Duh bukankah dari rumahmu mengambil mobil ke tempat saya ada pom bensin ada 7 lebih. Jawabannya gini, sorry Pak saya belum ingin ngisi bensin. Ngisi bensin itu kepingin tuh harus ya. Jadi nanti nggak ada alasan, Pak saya enggak ingin makan ini karena nggak enak rasanya gitu ya. Oke itu penting sekali. Next. Jadi ya ini contoh aja, kecerdasan bisa dimulai dari kecil. Tetapi pada umumnya sekarang lebih cerdas daripada dulu. Jadi anak kecil sekarang sudah apa? Dikondisikan ada handphone ya. Anak SMA yang nggak punya handphone angkat tangan. Bukan sekarang kan disita lagian. Maksudnya di rumah punya handphone enggak? Duh, kalau yang enggak punya ini dari yayasan mengasih handphone, angkat tangan. Ya udah enggak ya. Anak-anak SD, ya SD. Yang punya handphone angkat tangan. Ternyata daya tangkapnya anak SMA kalah. Enggak ngerti bahasa saya Mas Yan. Jadi mereka dikondisikan lengkap sehingga mereka mulai belajar. Yang zaman kita orang tua nggak ada ya. Jadi itu penting sekali. Nanti fasilitas sekolah pelajaran akan memberikan yang membuat anak-anak cerdas. Tapi hari ini saya memberi bagaimana orang tua bisa memberi makanan yang membuat mereka cerdas. Beda ya. Pinter tapi nggak dikasih pelajaran, nggak digunakan dengan efektif. Dikasih pelajaran baik, kurikulum baik, tapi nggak disiapkan untuk menyerap. Itu sama aja. Nah orang tua bagiannya cuma menyerap dan nanti adakan jam malam. Ya, mungkin anak-anak SMA, SMP langsung ngomong, waduh lain kali tahun depan gak usah diundang tuh Pak Yohanes gitu ya. Tetapi akan saya jelaskan kenapa tidur itu penting. Ya, jadi banyak anak sekolah datang kepada saya sebagai pasien. Pak Yo, ini anak saya kenapa nggak bisa gitu. Terus anaknya sih ngomong, iya Om, saya ini belajar loh tapi nggak bisa Om gitu ya. Jadi faktor makanan udah,
semua sudah, tinggal tidurnya. Nah, tidur itu membuat memori yang kau pelajari disimpan. Contoh, jadi anak SMA dengarkan saya ya, jangan pernah tidur semalam nggak tidur hanya untuk menghafalkan besok ujian. Karena kau akan hafal 5 tambah 5, 10, tapi besok pagi di waktu ujian kau akan bilang 5 tambah 5 berapa ya? Berapa ya Yesus, berapa ya Tuhan, tolong Tuhan. Yang lucu ketika kau nggak bisa, kau keluar kelas, kau langsung ngomong, goblok aku, kan 10. Enggak, itu bukan goblok, tapi memorimu tertahan karena engkau tidak makan sesuatu yang membuat cepat keluarnya dan tidurmu kurang sehingga memorimu ditahan energinya untuk memperbaiki kurang tidurmu. Anak-anak SMA yang mengerti katakan amin. Aminmu gak rela. Yang mengerti katakan amin. Ya begitu ya. Oke. Semua anak punya otak ya. Next. Perkembangan otak anak adalah proses berkelanjutan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk gen dan lingkungan. Pada masa kanak-kanak, otak-otak anak Anda mengalami perkembangan pesat. SD, SMP, SMA, kuliah enggak? Di atas 17 enggak? Ya jadi anak-anak SMA, SMP dengarkan ya, kau masih punya kesempatan mengembangkan otak ya. Otak Anda ya, jadi masih punya kesempatan. Di atas kuliah enggak? Kalau kuliah kayak saya masih bikin buku mencegah penurunan aja. Jadi orang tua saya sarankan ya, kamu harus baca sesuatu. Paling enggak baca 1 pasal Alkitab. Paling enggak baca buku 1 lembar. Buku yang kamu suka deh. Kalau enggak, kamu pasti pikun. Duh, kok saya belum pikun Pak? Sabar, semua indah pada. Ngerti ya orang tua ya? Ya wis. Next, otak anak kita. Pada usia dini, anak-anak SMP, SMA dengarkan. Pada usia masa-masamu, otak anak tumbuh sangat cepat. Anak SD 3 tahun sampai mencapai 80%. Usia 5 tahun otak anak sudah seperti otak kita. Next. Ini paling penting. Ini yang paling penting, ada makanan yang bisa memilah-milah otak supaya otakmu kapasitasnya banyak gitu. Ya, dewasa udah nggak bisa, telat kamu ya. Kamu juga bisa baca dan nambah. Kalau nggak percaya, kamu baca kimia. Tak tes ya, tak tes ya. Tes. Minta dites ya. Gula dirubah menjadi gluko 6-fosfat. Ketemu pirufat dehidrogenase menjadi pirufat. Mulai ngeluh nih, pusing. Ketemu HMG-CoA menjadi mevalonat. Lalu dirubah jadi ribulosa 5-fosfat. Bapak nggak ngerti aku. Ujung-ujungnya jadi asam urat. Jadi gula itu makanan pencipta asam urat. Coba ulang ono. Tak tunjuk yang mana nih. Gak bisa kamu. Kenapa? Karena enggak lah, anakmu bisa. Jadi nanti ya, anak-anak SD dengarkan, ada makanan yang bikin gampang lupa. 5 tambah 5 berapa? Bahasa Inggrisnya orang tua apa? Ya. Tepuk tangan buat sekolahmu ya. Mereka mengajari dari dini sehingga terbelah-belah. Ya, yang orang tua nggak usah marah sama orang tuanya dulu ya. Cuma kalau Anda baca sekarang kepikunannya berhenti. Gitu ya, itu penting sekali ya. Jadi penting sekali
Next, belum ya. Otak anak bentuk sinapsis. Ini penting. Jadi langsung ingat. Ada yang gini. Ini saya tes aja. Anak SMA aja. Soalnya SMA-nya terlalu jauh. Atau gurunya. Guru biologi siapa? Guru kimia? Gak ada ngacung udah. Mikrofon. Saya minta mikrofon. Namamu siapa? Cesa. Guru? Ini guru? Resepsionis. Selamat kamu ya. Kalau enggak tak tes kamu. Guru-guru di belakangnya. Coba tak tes. Hari ini guru kimia, guru biologi kamu nasib buruk. Siap-siap ya, saya mau tanya jumlah tulang manusia berapa. Lihat Google sekarang. Namamu siapa? Cesa. Halo, Mik. Cesa. Kamu kesulitan di pita suara atau apa? Enggak. Namanya siapa? Cesa. Rumahnya? Parakan. Alamatnya? Oh, itu. Iya. Ini bukan nggak pinter, bukan nggak pernah pulang rumah. Ada syaraf untuk mengingat lokasi. Ada kok. Ada kok ya. Gak apa-apa. Itu nggak mempengaruhi masuk surga kok. Tetap cantik kamu. Senang ya dibilang cantik. Sebelahnya. Kamu lagi berdoa ke belakang ya. Ya wis ke belakang. Saya tadi dengar ya, darah Yesus. Darah Yesus. Kamu mau tak ajarin nutrisi bikin pinter atau ngilang jerawatmu itu? Ya. Ya itu apa? Mau. Mau yang mana? Semua? Yang semua boleh. Kamu tidurnya malam kamu. Jam berapa? Jam 11. Itu mendekati fajar, tahu? Oke. Tinggalnya di mana? Di Grabak. Magelang. Magelang. Udah punya pacar? Belum. Pelajaran apa paling enggak kamu suka? Jujur. Matematika. Kalau itu dari zaman Adam dan Hawa enggak ada yang suka, tahu? Oke. Enggak. Ini penting, saya mau lihat karakternya. Saya mau lihat ini ya, mau lihat kukumu. Kamu jangan bohong sama saya. Kuku. Nutrisinya bagus ya. Berarti kamu males kamu. Enggak, kalau kurang nutrisi tak panggil orang tuamu. Bagus. Kamu lihat. Ya ini kurang gizi nih. Enggak. Jangan tersinggung ya. Saya nih, aduh. Ampuni Yesus, ampuni. Kamu tak kasih tahu ya, kamu enggak apa-apa. Kamu hanya kurang sayur aja. Kurang sayur ya. Keren ini. Keren. Lihat tanganmu. Gak apa, cukup. Kamu salah kostum atau salah apa? Oh gitu. Kabar kaget aku.
Ini super bagus isinya. Ya hebat es. Saya lagi bingung ngomong apa. Enggak, maksud saya materinya supaya bisa diserap SMP, SMA gitu. Oke. Yang pasti yang menghancurkan otak Anda adalah gula. Apa? Masalahnya gula itu ada berbagai macam bentuknya. Mikrofon. Saya bawa aja. Sebutkan, permisi ya, nah, gitu. Berdiri. Kelas berapa kamu? Kelas 10, 1. 10 ya? Iya. Sebutkan jenis gula yang ada gulanya, makanan yang ada gulanya. Makanan yang ada gulanya, yang manis gitu. Permen. Hah? Permen. 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 Iya, terus? Kalau salah push up kamu. Apa? Yang kedua apa? Duduk. Ini menghadap sana, bagi rumah aku enggak tahu gitu. Ayo. Dia menghadap sana supaya saya enggak datang. Coklat. Didi. Coklat. Coklat. Deket kan? Coklat. Coklat. Oke. Kamu tertawa mau ditanyai? Enggak. Ini. Makanan yang manis yang mengandung gula. Selain permen, selain coklat. Itu bukan makanan. Agak deket. Martabak. Martabak. Ini kelas berapa? 7. Gurumu siapa? Gurunya Miss Berta. Miss Beta, mana berdiri kamu? Nanti kan Miss Beta kasih tahu ya, yang manis itu apa ya? Martabak. Sampai tertawa di sini. Loh, kamu jangan nangis, aku udah ngawain ya, gak usah kamu nangis itu. Nah ini loh, keren nih. Yang manis? Donat. Donat. Nek lihat dari brengoso pinter kamu, ayo. Berat Pak Yu. Nasi. Nasi. Salah, sebelahnya. Es krim. Es Es teh manis. Iya. Pinter kamu. Ini aja nih, jagoan. Ayo, yang manis selain permen, coklat, es krim. Ayo cepat. Pancake. Hah? Pancake. Gak jelas. Tempelkan. Apa? Pancake. Pancake. Sekarang PR kedua. Makanan yang ada gulanya tapi asin. Udah dijawab sama ini tadi. Udah dijawab sama dia dari martabak. Itu ada gulanya tapi asin. Ya tadi ya. Ada yang asin tapi gula. Yang asin tapi gula. Asin tapi gula. Marmen. Nah, tapi jawabannya dia keren. Kecap asin dikasih gula, pinter sih. Pinter kamu, aku suka. Buffer ya. Yang asin tapi isinya gula. Mau tak bantu? Mau. Kerupuk. Asin isinya gula. Bingung ya?
Nah, jadi gini ya, sebenarnya saya mau berputar-putar dulu. Anda enggak ngerti yang Anda makan itu gula gitu loh maksud saya. Ayo. Mie goreng itu asin tapi isinya gula. Nah, sekarang kita akan belajar ini supaya Anda ngerti ya. Next. Stimulasi ini bagian sekolah, ya pokoknya dikasih PR, tugas. Next. Nah ini tidur yang cukup juga penting untuk perkembangan otak anak. Saat tidur, otak memproses yang kamu pelajari dan menyiapkan besok. Jadi tidur itu wajib. Tidur itu wajib. Tolong ya, tak kasih tahu penting. Oh gini aja deh. Miss Meta bisa bantu saya. Miss Meta sini. Miss Meta akan ketik ya. Jadi di dunia ini sekarang ada Google, ada GPT gini. Cuma memang paling hebat GPT. Nah kita tanyakan, bentar, ketik gula pada makanan dan minuman bersoda berdampak negatif terhadap otak dan kecerdasan anak. Nah, yang jawab ini aja ya, biar Anda ngerti ya. Apa dampaknya ya? Ya, benar. Gula dalam makanan dan minuman bersoda memang dapat berdampak negatif terhadap otak dan kecerdasan anak, terutama jika dikonsumsi secara berlebihan. Bawa. Dampak gula terhadap otak dan kecerdasan anak. Yang pertama, Gangguan fungsi kognitif. maksudnya apa itu? Konsumsi gula berlebihan terutama dari minuman manis dan soda dikaitkan dengan penurunan daya ingat dan konsentrasi. Tak kasih tahu ya, kalau nekat mau minum soda, jangan 2 bulan sebelum ujian. Ya, jadi soda bikin lupa apa yang kamu pelajari. Ya, ngerti ya? Anak SMP ya dengerin ya. Soda bikin lupa. Ya. Jadi ingat loh, nanti PR-mu nyatet yang nggak boleh pertama apa? Soda. Apa? Yang keras. Soda. Jadi soda itu bisa lupakan memori. Kalau yang SMA nggak apa-apa. Kalau misalnya sudah punya pacar, putus, mau lupa pacarnya, minum soda aja. Kalau yang orang tua punya utang nggak mau bayar, minum soda. Jadi soda melupakan memori. Ini penting sekali loh, Bapak Ibu. Sudah Anda sekolahkan yang terbaik, didoakan tiap hari dalam nama Yesus. Dikuduskan pakai firman, tapi minumannya soda. Jadi jangan pernah sediakan soda di rumah. Yang setuju orang tua katakan amin. Kalau dulu engkau yang sudah pernah belikan, nanti pulang bilang sorry ya, dulu mama enggak ngerti. Pak Yohanes datangnya telat ke Temanggung. Jadi salah saya, salahkan aja saya ya. Yang penting anakmu baik. Enak toh? Duh mama kok beli kok, Pak Yohanes sih salahnya gitu ya saya. Ya oke, anak-anak SMA dengarkan saya. Di sekolah sini kantinnya ada. Jadi saya pegang kantin-kantin sekolah gede-gede, dibayar mahal untuk ngontrol. Di Temanggung gak usah bayar deh. Sak kontrolnya gak boleh ada soda. Kalau perlu tenan yang ada sodanya gak usah dipakai. Ini penting ya, demi anak ya. Kalau kalian ke Singapura dapat informasi ini, ya bayar ya. Jadi nasabah prioritas bank-bank ketemu saya ya 1 jam 40 juta. Hanya untuk dapat ini. Hari ini free dibayari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya pingin Temanggung ini, sekolah ini terutama karena gembala di tempat ini teman saya. Ya jadi saya pingin semuanya pinter. Yang mau katakan amin. Jadi ya pertama soda itu gampang kok.
Kamu buang soda itu dari hidupmu 3 bulan, pinter 3 bulan ke depannya. Sekarang nggak bisa. Kamu ini dampak dari 3 bulan yang lalu. Jadi kalau sekarang berhenti soda pun belum pinter. Bulan apa ini? Juli ya, Agustus, September, Oktober baru tampak mulai pinter. Mau terus tampak panjang sampai Desember, Natal tambah pinter. Tahun depan juara kelas. Mau tepuk tangan buat Tuhan? Nah ini penting ya. Orang tua juga ya jangan minum soda. Oke, dampak keduanya apa? Dampak kedua, peningkatan ADHD dan masalah perilaku. Nah ini, ya jadi kalau Anda kesulitan dengan anak yang kecil-kecil perilaku, itu aja berhentikan. Yang ketiga? Yang ketiga, gangguan metabolisme otak. Nah, jadi otak nggak bisa menyerap, dia minta gula terus, ketika si gula pusing. Nah ini penting ya. Perlu tips buat orang tua, makan daging nggak bisa bikin kolesterol. Ya daging nggak ada kolesterolnya, tapi kolesterolnya tidak untuk jadi penyakit. Ya, jadi Pak kalau saya makan emping, sayuran hijau, asam urat nggak ada itu. Kecuali kamu makannya 1 kilo. Kecuali kamu minumnya es teh manis. Jadi orang tua dengar saya ya, Senin sampai Jumat usahakan air putih gak ada manis. Kalau mau manis siang. Oh ya anak-anak dengarkan saya semua. Kalau minum manis Sabtu aja atau Minggu siang. Kenapa Minggu siang nggak Minggu malam? Supaya Minggu malam menyiapkan Senin pinter lagi. Gak apa-apa Sabtu Minggu goblok-goblok dikit gak apa-apa. Kecuali kamu nggak mau goblok. Om yuk, aku mau Senin sampai Sabtu minum air putih. Good one. Sorry ya ini agak keras. Om Yu nak kenal kalian, tapi Om Yu sayang kalian. Kenapa Om Yu sayang kalian? Karena Tuhan sudah kasih hidup buat kalian. Jadi ingat ya pertama, jangan minum soda. Yang terakhir? Yang terakhir, ketergantungan dan pola makan buruk. Nah ini, perutnya kembung ya. Pasien-pasien dewasa ke tempat saya, perutnya besar, mau langsing. Ternyata nggak bisa bukan karena makan lemak. Soda itu fermentasi. Kalau perempuan ya, yang SMA sudah ngerti cantik ya, dengan saya, kamu bisa langsing, tapi perdawannya besar itu. Jadi besar di bawah. Sampai saya bingung pasien ini, Ci, apa magicom kok dibawa? Oh ternyata perutnya besar. Yang tersinggung katakan amin. Jadi untuk menghilangkan soda, sekarang berubahnya masih Desember. Kalau kau tahan sampai tahun depan, ya Natal tahun depan istimewa kamu. Ya, itu penting. Yang kedua jangan gabungkan makanan karbohidrat. Ini penting. Next. Saya berusaha membuat Anda ngerti gampang ya. Ini tadi DHA dan EPA. Nah, ayo katakan DHA. Docosahexaenoid acid itu buat otak dan EPA itu untuk penunjang otak. Dua-duanya ada di ikan. Jadi pastikan mereka makan ikan. Ikan apa Pak Yus? Sama semuanya. Katanya itu ikan laut yang bagus enggak? Ikan air tawar pun banyak. Kalau bisa saya mau tanya, Temanggung ada bandeng enggak? Ada. Bandeng nomor 1. Bandeng di presto, mau digoreng, dibakar sama aja. Jadi salmon itu omega 3 nya tinggi. Tapi ternyata di Sidoarjo kita penelitian bandeng vitamin omega 3 nya 7 kali lebih kuat daripada salmon. Enak toh? Itu ya beli 1 kilo bandeng, 1 kilo salmon, uangnya bisa beli bandeng 1 becak. Mau digoreng, dibakar, apapun sama. Oke, itu yang penting. Kalau ikan teri ada nggak di sini?
Ikan teri, ikan kembung. Wah itu lebih super lagi. Itu 16 kali lebih kuat daripada salmon. Ya, jadi ingat itu ya. Oke. Next. Kita masuk buah hati yang sehat. Nah, sekarang kita mau ngomong sehat ya. Ada enggak anak-anak yang enggak takut disuntik? Takut disuntik enggak? Yang takut disuntik angkat tangan. Oke. Kamu enggak takut? Sungguhan. Oh, hebat kamu ya. Miss, tolong disuntik aja nih. Enggak takut. Jadi intinya gini, kalau mau sehat, dengerin yang kali ini ya, dengerin ya. Ya, oke, next. Tidak ada yang lebih berharga dari kesehatan tabungan anak paling berharga dalam hidup anak. Oke, next. Ya, SMA, SMP, SD punya hak yang sama untuk sehat. Dan mungkin ya. Next, yang pertama orang tua perhatikan baik-baik. Kalau ini bagian Anda ya, sekolah tidak bertanggung jawab. Imunisasi lengkap. Next. Oh ya orang tua dengar saya. Zaman kita kan virusnya beda. Jadi imunisasinya nggak banyak. Sekarang kan banyak penyakitnya. Jadi tolong diusahakan bagaimana ya. Ini penting loh. Kalau enggak yang repot kalian. Ya. Next. Ini dulu. Coba sebelumnya. Oke. Anak SMP, SMA baca ini. Yang pertama apa? Tidak menyentuh mata sebelum mencuci tangan. Ini gampang, sepele. Tapi kadang-kadang dilakukan. Ayo baca. Ini 1-4 dibaca. SMA dulu. 3-4. Ya ini penting ya. Ini penting loh. Nanti kalian buat kesimpulan apa aja yang bikin nggak gampang sakit gitu ya. Oke, next. Oke, pokoknya tidur ya. Next. Yaudah, meta tolong. Biar mereka dengar. Ketik. Kurang tidur dampak negatif terhadap otak dan kecerdasan anak. Sekarang ini zamannya Google ya, pembicara kalau ngawur itu orang ngetik gitu. Nah, daripada ngetik, nanti ke rumah aja, sekarang diketikkan meta. Kurang tidur sangat berdampak negatif terhadap otak dan kecerdasan anak. Masa kanak-kanak adalah masa pertumbuhan otak yang cepat. Dan tidur adalah waktu penting bagi otak untuk berkembang, menyimpan informasi dan memulihkan diri. Jadi anak-anak dengarkan kembali ya. Jok sampai, meta kurang banyak. Ojo sampai kalian nggak tidur, jangan sampai kalian nggak tidur hanya untuk ngejar materi besok ujian. Ternyata masuk besok lupa. Mending gimana caranya Om Yu kalau kurang banyak ya apa caranya. Kamu tidur lebih awal, besok nekat jam 3, jam 4 alarm. Kering bangun, cuci, sikat gigi atau apapun yang Anda lakukan. Gak usah doa. Doanya setelah nanti jam 5, jam 6, jam 3, jam 4 itu jam hebat-hebatnya memori masuknya lebih cepat. Om Yu ya, Pak Yu ya, saya kalau belajar buku kimia pangan dia, kalau aku siang hari 1 jam itu loh 2 halaman. Tapi kalau jam 3 sudah 20-30 halaman masuk tanpa lupa. Ngerti ya? Jadi mending itu daripada kamu malam waktunya kurang, kamu baca semalaman, besok bisa lupa.
Ya, anak SMP bisa dengarkan ya. Jam tidurmu harus penting. Oke, terus apa lagi? Iya. Dampak negatif kurang tidur terhadap kecerdasan otak dan terhadap otak dan kecerdasan anak. 1. Penurunan konsentrasi dan fokus. Mau sepinter apapun gurunya, mau seapapun hebatnya orang tua ngajari, namanya enggak konsen. Jadi kadang-kadang kita marah, anak kita enggak dengar sih kamu enggak dengar ya. Dengar mah, ini loh telingaku. Enggak, konsentrasi itu beda dengan mendengar. Kalian harus seperti ini ya, kalau enggak jengkel sendiri. Jadi konsentrasi sama mendengar itu enggak ada hubungannya. Konsentrasi itu kemampuan menyerap. Mendengar itu hanya apa? Pasang telinga aja. Pasang telinga tanpa konsentrasi habis. Jadi tidur itu membuat engkau gampang mendengar dengan baik dan berkonsentrasi. Ini penting loh ya. Anak-anak SD, kalau tidur jam berapa? Jam berapa? Jam berapa? Jam 8 atau jam 9 ya. Anak SMA kalau tidur jam berapa? Ada yang jawab jam 7. Iya kalau kebentur kepalanya pingsan langsung ya. Gak mungkin lah. Anak SMP kalau tidur jam berapa? Hah? Jam 10. 9. Ya wes. Bacaan lagi. 2. Penurunan memori dan kemampuan belajar. Yang ini ngeri. Yang ini ngeri. Kalau mobil gitu ya, turun CC-nya. Kalau sudah kamu ngalami ini, Pak gimana Pak saya kerja shift malam, ada teorinya. Bagaimana kamu tidur 4 jam, bikin besok seperti 8 jam. Tapi itu enggak tak ajaran sekarang. Kenapa? Ditiru anak-anak ini nanti. Ya, ada makanan-makanan yang bikin itu. Tapi itu dampaknya apa? Tekor, yang 3 ya bahasa tekor, apa bahasanya? Tekor itu apa? Tekor tahu ya. Jadi kalau Anda pakai nutrisi itu sebenarnya mencuri memori tahun depan itu. Apa enggak apa-apa tahun depan hidup toh. Hidup. Ya jangan. Kalau gitu ngerti ya. Karena ada orang yang tahu, oh tahun depan aku mati enggak apa-apa, tahun depan goblok soalnya mati kan gitu. Kalau engkau ambil jalan pintas, pasti ada resikonya. Oke? Ini saya ngomong penting ya. Kecuali Anda, sorry. Anda security, Anda pemegang saham, ya. Yang ke depan itu emang enggak bisa dirubah jamnya. Oke, terus. 3. Perubahan emosi dan perilaku. Ini penting buat kalian orang tua. Jadi enggak tidur identik rewel. Ya, jadi kalian harus nanti pulang siapkan apapun, pokoknya aturan untuk mereka tidur. Sorry ya, guys, sorry ya anak SMA. Aku harus ngomong ini, soalnya kalian campur sih, jadi aku harus ngomong. Jadi kalau kamu enggak, mereka akan enggak pinter, dan yang susah kamu kalau mereka enggak pinter. Ya itu penting, jadi tidur itu penting. Ya nanti tanyakan gimana kalau supaya tidur, saya mau Pak tapi nggak bisa ya itu gampang ya. Next. 4. Gangguan pertumbuhan otak. Ini cacat, jadi cacat. Jadi cacat ya, jangan sampai ya jadi cacat, jangan sampai. Ini aja saya ngomong penting, jangan sampai jadi cacat. Itu karena kurang tidur. Itu ya. Oke. 5. Apa itu? Resiko ADHD dan masalah perilaku. Oke, yang itu nggak saya bahas. Oke ya, saya mau selesai kok ya. Habis ini tanya jawab aja. Next. Pelajaran olahraganya berapa jam? Ada yang 3, ada yang 2 jam. 3 jam. Pelajaran. 3 jam pelajaran. Enggak, satu minggu? Oh, 1 hari.
Oh 1 hari. 1 minggu 3 jam. Berarti ada 3 kali dalam seminggu. Enggak, sekali. Jadi cuman dalam seminggu itu 1 kali pelajaran olahraga. Tapi Ada yang 3 namanya jam. 3 jam pelajaran. 1 jam pelajaran itu 45 menit kalau SMA. Berarti berapa? 45 kali 3 berarti 1,5 jam. Ya kurang lebih, Kurang lebih 2 jam setengah ya, 2 jam lebih ya. Dulu itu SMA, SMP sama. SMP lebih kurang 40 menit setiap jam pelajaran. Kalau SMA ditambahi. Ya. Paling harus banyak itu mereka. Nah ini ya. Pelajaran guru SD mana? Pelajaran SD-nya berapa jam? 35 menit kali 2 malah paling sedikit. Kurang itu. Ya kurang ya. Oke, nanti aja saya bantu. Next. Terkadang yang Anda butuhkan hanyalah sebuah langkah kecil untuk mengubah masa depan. Ini tadi yang saya ngomong. Kalau kamu merubah sekarang ya pasti ke depan sip gitu ya. Dan yang lain-lainnya kan saya nggak bisa ngajari. Ya, imanmu ya sama Tuhan sendiri, ya semuanya. Cuma saya bisa ngomongi bensinnya, bahan bakarnya ya. Next. Ya ini mulai ya, poin paling penting. Next. Jangan meremehkan pengaruh makanan. Ayo, anak SMP baca. 3, 4. Nanti kalau Om Yo ngajari makan ini boleh, ini enggak boleh. Kalau orang tuamu enggak datang hari ini kamu ngomong, Mama, Papa, aku minta ini kok. Ini penting untuk aku. Ini lebih murah kok mah gitu kalau orang tuamu enggak mau ya. Next. Ayo kita lihat gambar depan ya. Jadi makanan-makanan itu kita bahas ada 3. Yang pertama makanan utama. Yang kedua jajan ya. Yang ketiga minuman. Banyak orang makanannya sehat, tapi minumannya salah. Minumannya air putih, jajannya salah. Dari ini kita akan bahas walaupun nggak detail. Nanti Anda bisa tanyakan dan jawab. Ini gambarnya nasi putih, nasi merah. Mana mikrofon? Saya mau tanya orang tua. Cici ini udah gini, Tuhan lewatkan badai hidup ini. Ya wis. Ini ya lihat sana terus, nggak mau lihat saya. Kurang ganteng tak aku tak. Dandan dari pagi supaya nggak menakutkan. Dan nggak saya guyon ya, jangan tersinggung. Ini garuk-garuk, gak gatel garuk-garuk. Oh ya wis sebelah sini ya. Dia ngomong, sini aja Pak. Ya wis, saya. Bapak, yang ditanyai perempuan atau laki? Ya, kamu aja. Sorry ya. Iya, kamu. Aku mau tanya aja. Ini kan nasi putih sama nasi merah toh. Menurutmu bagus mana? Yang jawab siapa? Suka atau bagus? Lebih suka atau lebih bagus? Lebih bagus. Merah. Merah. Kalau lebih suka? Putih. Masuk surga kamu. Jujur soalnya suka saya. Gini loh. Yang paling bagus adalah dada. Semuanya bagus. Karena waktu Tuhan menciptakan, dia bilang kulihat baik adanya. Kalau nggak ngerti, ya tak ajari sekarang. Nah, nasi putih itu jadi gulanya sekarang. Kamu makan nasi putih sekarang jadi gula. Nasi merah jadi gulanya itu lucu. 4 jam lagi. Orang tua jawab, mau diabetes sekarang atau nanti? Jadi intinya nasi putih dan nasi merah sama. Duh, katanya yang jual itu bagus yang merah.
Soalnya dia jualan, saya nggak jualan. Saya jujur sama Tuhan. Bedanya apa? Bedanya ada. Nasi merah warnanya merah. Berarti mengandung antosianin. Tapi antosianin yang dibutuhkan buat jantung harus didapatkan 4 piring nasi baru dapat. Jantungmu sehat, kamu diabetes. Daripada itu antosianin dari anggur merah atau ubi ungu sedikit atau kubis ungu sedikit masih sama gitu ya, ngerti ya. Jadi apa bedanya? Serat. Pak katanya ada seratnya bagus, tahu saya. Tapi untuk mendapatkan serat itu harus berkilo-kilo. Digantikan 1 gelas kangkung, 1 gelas sawi, seratnya lebih bagus sawi. Orang tua yang mengerti katakan amin. Jadi saya nggak harus nasi merah, nggak harus. Pak tapi saya suka nasi merah keren, boleh, terserah. Melangsingkan, enggak. Nasi putih setengah piring lebih melangsingkan daripada nasi merah 1 piring. Dengarkan saya baik-baik. Jadi karbohidrat itu yang penting setengah. Katakan setengah. Duh Pak saya setengah kok masih belum melangsing. Soalnya kamu setengah magicom, tahu? Oke, kita akan bahas ya. Jadi intinya ini enggak pengaruh. Yang pengaruh di kesehatan ininya. Yang di bagian pinternya ininya. Kalau mau tinggi, ini. Siapa yang masih mau tinggi? Orang tua nggak usah. Saya pernah ngomong pepaya sama udang itu begini tinggi karena arsinin. Duh Pak saya 1 becak kok belum tinggi. Ya nggak bisa ya. Terimalah nasibmu ya. Gak apa-apa. Asal anakmu tinggi. Oh ya anak-anak. Kalau mau tinggi badan. Jangan renang. Jangan basket ya. Basket itu boleh buat jantung. Tapi kalau mau tinggi renang. Apa? Renang. Itu penting ya. Next. Nah ini penting pelajaran. Anak SMA catat ya nanti ya. Ada 2 makanan digolongkan dalam ilmu gizi. Yang pertama makro, katakan makro. Yang satunya mikro. Mikro itu buah dan sayur. Isinya vitamin dan mineral. Vitamin untuk fungsi gerak, melihat, bergerak. Tapi untuk bentengnya, kekokohannya mineral. Dan mineral dari sayur. Orang tua dengarkan saya, vitamin yang ada di jeruk tidak menggantikan vitamin yang di melon. Tuhan di Alkitab bilang, makanlah semua buah dalam taman ini. Catat ya, buah kalau keluar di musim tertentu, mencegah penyakit di musim itu. Jadi kalian jangan pilih-pilih, cuma intinya buah tidak boleh dimakan malam hari. Anak-anak dengarkan ya, kalau acara pesta ada buah, gak usah dimakan setelah makan nasi. Makan buahnya di rumah. Buah semua bagus, kalau pisang bikin kamu gak kram. Tapi kalau mau pintar memang jeruk sama stroberi. Stroberi angel meta. Sulit ya. Anggur merah sulit. Kiwi sulit. Cari yang murah aja. Murah selamat masuk surga ya. Pepaya, wortel. Pepaya itu bikin pinter. Tak kasih tahu ya. Makan pepaya dipotong-potong, dimasukkan segelas. Ngerti? Pepaya dipotong-potong, dimasukkan segelas. Itu jumlah bikin pinter. Itu sore-sore jam 5 ya, jam 4. Pulang sekolah jam berapa? Jam 2. Jam 2. Sini kamu. Nih, ini. Ah, kamu. Nah, sini. Kamu mau tambah tinggi? Iya dong. Wah, senang aku. Iya dong.
Kamu sudah ditunggu sama ini, tinggi sedikit kamu. Ganteng kamu. Oke katanya. Jadi kini aku mau tanya, kamu suka pepaya enggak? Suka, lumayan. Lumayan atau suka? Suka sih. Oke, itu pertama pepaya. Kedua, udang. Udang itu bikin tambah tinggi. Oh ya. Ngerti ya sekarang ya? Udang, pepaya, tambah satu lagi buah naga. Meta buah naga gampang. Orang tua dengarkan saya, buah naga itu kalau buat anak-anak tambah tinggi, kalau untuk orang tua mencegah keropos tulang. Lutut kalau sakit makan buah naga aja, tapi nggak boleh dikupas ya. Bukan langsung ditelen, jangan salah ngerti toh. Saya belum selesai, dipotong jadi 2, disendoki. Kamu kurang air kamu. Ingat ya, Oke. apa aja coba? Pepaya, buah naga, sama udang. Ya wis, Meta ambil no apel 1. Pinter kamu, senang ya. Ya, di sini. Orang tuamu namanya siapa? Dian sama Sansan. Ada hari ini. Enggak tahu. Ada kayaknya. Ya wis duduk. Oh, tepuk tangan dong ya. Oke. Ini protein ya, makro itu protein. Ikan, daging, ayam, udang, telur, dan lain-lainnya. Udah jam 9. 1 jam. Masih boleh tambah? Terasa enggak? Saya terasa nih. Next. Anak SMA baca. 3, 4. Tapi paling bagus pangkal sapi. Tapi kedua dadar. Ketiga direbus. Kalau kamu baca di Google, rebus paling bagus. Kalau tanya medical praktek, dia rebus. Tapi kalau saya bilang mata sapi paling bagus. Kenapa? Karena zinc-nya stabil. Dadar lebih istimewa lagi. Karena dadar bisa ditambahi daging ayam, daging kornet gitu ya. Gitu ya. Jadi penambahannya namanya diversifikasi produk. Jadi kalau di dadar itu bisa ditambahi orang tua ya. Kalau kamu nekat ya. Dadarnya dipotongin strawberry. Rambutmu ndak bisa putih. Jerawatmu hilang. Pinggangmu kecil. Nah. Ini pulang langsung beli strawberry semua ini. Ayo next. Belum. Ayo yang kedua ayam ya. Ayo 3, 4. Jadi tidak boleh makan kepala ayam. Ayam yang boleh dimakan apanya? Berarti ya. Biasanya yang suka orang tua. Kalian jangan ya. Toksinya banyak. Orang tua, jangan makan kepala ayam ya. Duh Pak, biar jadi kepala nggak jadi ekor. Gak ada hubungannya ya. Jadi ingat ya. Kalau kita medical check up mesti lehernya. Lidahnya. Berarti apa? Di sana ada toksinnya ya. Enak, bahaya. Worth it ya? Enggak ya. Kalau dulu sudah pernah enggak apa-apa, sekarang jangan ya. Ayo nomor 3, 3, 4. Ulang, 3, 4. Jadi boleh daging, yang enggak boleh itu, Meta ngerti jeroan enggak? Jeroannya, organ dalamnya ya. Jadi jangan makan itu, tapi sesekali yang dibolehkan cuma hati, yang lainnya enggak boleh ya. Oke. Kalau orang tua boleh enggak? Boleh ya. Sudah bosan toh? Tahun depan masih mau hidup enggak?
saya bergurau loh ya, jangan tersinggung ya. Nah ini nomor 4 ini, nomor 4 ini. Yang baca orang tua aja deh. Nomor 4, ayo anak SMA baca, nomor 4. 3, 4. Guru biologi, dengarkan saya, pelajaran penting. Tuhan bilang yang boleh dimakan memama biak, perutnya 4. Babi itu perutnya 1. Jadi kalau dia makan rumput, vitaminnya dikelola. Perut nomor 1, B1-nya antikram diambil, racunnya dibuang. Lalu dikunyah lagi, namanya memama biak. Di perut nomor 2, omasum, ya nanti banyak perutnya namanya, itu dikelola lagi, vitamin zinc, anti sakit, zat besi, antioksidan diserap. Lalu dimuntahkan lagi, dikunyah. Perut nomor 3, sampai itu jadi sapi lebih bersih. Nah, tetapi babi silakan kalau Anda makan, tetapi organ dalamnya kan cuma 1. Jadi dia nggak bisa memisah-misahkan racunnya. Sehingga racunnya terakumulasi di organ dalam. Jadi kalau mau nekat makan babi, dagingnya saja. Orang tua yang mengerti katakan amin. Penting ya, ini penting ya. Terutama bagian kepala sampai tahun depan jangan dimakan. Kenapa? Kaki di bawah jangan dimakan. Kenapa? Ini kalau Anda ke bandara ada tulisannya. Penyakit mulut dan kuku. Jadi daerah situ berbahaya, masih terinfeksi, makan yang bagian dagingnya ya. Terutama khas dalam atau tenderloin lebih aman. Oke, seafood tidak disarankan lebih dari ikan, sapi dan ayam. Jadi Anda kalau kasih makan anakmu udang, tidak boleh lebih banyak daripada ikan. Ya, jadi nomor 1 paling aman ikan, kedua apa? Ayam, ketiga sapi, baru seafood gitu ya. Baru babi boleh gitu ya. Tahu dan tempe sangat bagus. Tahu dan tempe suka mana kamu? Gak suka semuanya. Tempe. Pinter kamu. Tempe itu lebih bagus daripada tahu. Tempe itu anti tumor, ya, anti kanker. Tapi sampai tempe direbut sama orang Jepang. Beruntung puji Tuhan kita menang. Kalau enggak tempe termasuk Jepang. Tahu yang kita kalah. Tahu itu anti kolesterol. Tapi kalau makan tahu minumnya es teh manis. Es manisnya dari kolesterolnya dari es manis. Meta coba ketik. Makanan manis. Minuman manis, bahkan gula buah, fruktosa di dalam buah. Bahkan fruktosa, gula buah di dalam buah. Jadi buah itu punya fruktosa ya. Nah, kalau dimakan malam hari, bisa diubah menjadi kolesterol. Supaya Anda tahu ya. Supaya Anda tahu ternyata buah kalau dimakan malam hari jadi kolesterol. Jadi orang tua, aku makan buah malam biar langsing. Kolesterol. Nah, banyak vegetarian enggak makan daging tapi kena stroke. Kenapa itu? Buahnya kebanyakan. Buah boleh, enggak boleh banyak. Jadi makanya siang lebih aman. Kenapa? Gulanya masih dipakai kerja. Tapi kalau malam mau tidur, gula buahnya dijadikan, coba baca. Pernyataan bahwa makanan manis, minuman manis, bahkan gula buah dari buah-buahan jika dikonsumsi malam hari bisa diubah menjadi kolesterol, mengandung kebenaran sebagian. Tetapi perlu diluruskan agar tidak disalahpahami.
Jadi buahnya enggak apa-apa, tapi ketika dimakan setelah makan nasi, gulanya jadi 2. Habis ini tak tunjukin gambarnya ya. Jadi buah sendiri aman, masalahnya buah itu gula, mie itu gula, nasi itu gula, soda itu gula. Diabetes itu kondisi ketika tubuhmu lebih dari 100. Ngerti ya? Jadi kalau cek gula 80, oh enggak diabetes. Begitu 100 lebih disebut diabetes. Masalahnya tak buat guyonan ya. Buah itu 30. Buah berapa? 30. Nasi 30. Mie 30. Es teh manis 30. Roti 30. Nah, kalau kamu makan nasi, dikasih roti, cuci mulutnya pakai buah, minumnya soda gembira, sempur. Nah, Anda mulai ngerti ini? Nah, jadi jangan digabung ya. Oke, next. Jadi paling bagus ini, anak-anak dengarkan. Anak-anak dengarkan. Hindari ini sebulan sekali aja. Jadi ini bisa jadi ini. Ikan jadi ini. Sapi jadi ini. Tetap pilih yang ini. Anak-anak SD. Nah, anak-anak SD ini penting. Mikrofonnya mana? Kamu sini. Sini. Kamu mikrofonnya mana? Kamu suka gini-gini, gini-gini enggak? Enggak begitu. Keras. Enggak begitu suka. Enggak begitu suka. Enggak dengar? Enggak begitu suka. Enggak begitu suka. Kamu suka duit ya? Jadi gini, ayam ini bisa jadi bakso ayam. Daging jadi sosis. Cuma kalau makan ini terlalu banyak, kamu nanti nggak pintar. Kamu pintar kan? Mau pintar toh? Jadi jangan makan ini, makan yang ini aja ya. Digoreng, dibakar, boleh. Jadi kalau dirubah jadi ini, bikin nggak pintar. Anak-anak SD dengarkan. Halo, dengar ya. Jadi kalau makannya ini jadi kayak gini, jadi nggak pintar. Jadi nggak apa? Jadi nggak apa? Mau pintar kan? Jadi hindari bola-bola. Kalau makan bakso boleh, tapi kalau baksonya mama dari plastik di kulkas, nggak usah. Bilang aja, mama aja mah, aku nggak usah mah. Aku telur mata sapi aja mah, aku masih mau hidup memuliakan Tuhan. Ngerti ya? Ngerti. Orang tua dengarkan saya, jangan tersinggung ya. Kalau engkau beli ini chicken nugget, beli bakso, ada tipsnya. Dia didesain frozen. Jadi engkau harus cepat-cepat beli itu terakhir. Karena waktumu cuma 30 menit dari keluar kulkas. Begitu lebih terkontaminasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau isinya 50, sekali makan cuma 10, kau nggak boleh buka itu. Lalu kau ambil 10, kau goreng, kau masukkan lagi. Itu penyakit. Caranya beli langsung, sekali makan 10. Isinya 50, diplastiki sendiri jadi 5. Yang mengerti katakan amin. Lalu dimasukkan kulkas, kalau mau masak diambil satu plastik tanpa masuk dan keluar. Karena ada bakteri namanya bakteri aerob. Itu bakteri masuk, seperti telur. Telur tidak boleh dimasukkan kulkas, dikeluarkan. Anda ngerti enggak kalau telur itu dikeluarkan jadi berkeringat. Ngerti ya? Itu berarti dia buka itu pori-porinya. Kalau air dari dalam telur bisa keluar, bayangkan penyakit dari luar bisa masuk. Yang mengerti katakan amin. Jadi telur kalau mau masak dikeluarkan langsung masak. Kalau enggak nanti aja. Ngerti ya? Oke. Next. Karbohidrat diusahakan 2 jenis. Ya, dalam jumlah yang sama. Harus disertakan protein. Anak SMP baca ini. Anak SMP, halo, baca ya. 3, 4 harus
Dengarkan, ini penting orang tua. Kamu kalau makan mie harus ada telurnya. Nasi ada tembenya. Jangan biarkan anakmu makan nasi dan mie aja. Harus ditambahi. Semakin di atas jam 5 semakin dikurangi. Terutama orang tua. Jadi kalau makan keluar di atas jam 7 gimana? Ya gado aja sayur sama lauk gitu aja loh. Hidup kok. Ya dengarnya. sorry jangan tersinggung. Maksudku supaya kamu ngerti. Karena nasi karbohidrat, roti dan sepupu-sepupunya itu memberi energi. Saya mau tanya ibu-ibu ya. Kalau tidur kamu diem atau jalan-jalan gitu? Diem kan. Jadi energinya nggak dipakai jadi apa? Glikogen, jadi kolesterol gitu ya. Nah ini loh, tadi tanya waspadai ada yang manis, tawar dan asin dan gurih. Yang ini rasanya apa? Gurih, manis, kecut dikit. Jadi ngerti ya, semuanya sama. Jadi boleh enggak? Boleh, tapi dipisah. Next. Jangan rame. Ayo, anak-anak dengarkan, anak-anak SMP. Ya, anak-anak SMP. Tadi ini siapa? Sini kamu. Sini. Ambilkan apel satu. Tak kasih angkel apel ya. Oke. Anak SMA maju mau apa tak tunjuk? Maju atau tak tunjuk? Anak perempuan, laki atau perempuan? Hah? Laki atau perempuan? Duh kamu loh laki atau perempuan? Oh kaget aku. Sebutkan aku ya. Ini kamu berdiri dong. Duh langsung ngindar ke toilet aja. Ini nasi itu karbohidrat, ngerti ya? Ini apa? Mana? Ya udah ngerti dari zaman Adam itu mie. Karbohidrat ya, berarti satu. Karbohidratnya 2, ya kan? Kerupuk itu mic-nya. Kerupuknya berapa? 3. Aku tahu kerupuknya 2, gemes aku. Maksudnya itu juga karbohidrat, hitung ketiga gitu loh. Kamu tak suruh ngitung mie-nya berapa itu? Nek kerupuk ngitung 2, nek mie gak mau ngitung. Hitung kan kamu? Bulat itu ya. Seperti hidupmu itu bulatnya. Oke, ngerti ya nak? Ini karbohidrat yang pertama. Ini yang kedua, kerupuk yang ketiga. Buah juga karbohidrat keempat. Roti ini, biskuit ini juga manis. Kelima, ini keberapa? Keenam ya. Ya udah. Kasih apel, Meta. Ngerti ya? Jadi jangan digabung-gabung. Nah bagaimana Pak makan nasi dan mie yang lebih sehat? Ini. Dikasih lauk. Ini roti dikasih telur. Pokoknya ingat ya, kalau dikasih protein itu menghambat nasi jadi gula. Jadi kalau jajan itu paling enak apa? Lemper. Lemper ada dagingnya. Duh Pak kalau saya makan buah, ayamnya dipisah? Enggak. Ya, jadi kalau itu digabung baru menghambat. Next, terakhir ya. Next. Oh ya, coba sebelumnya. Buah dimakan hanya pagi dan siang. Sayur minimal sekali. Jus buah disarankan memakai gula. Usahakan tidak makan buah setelah makan utama kecuali jeruk. Next. Orang tua dengarkan saya, yang paling bagus mana? Ini digigit atau jus atau salad? Sama. Ya tapi paling bagus memang ini ya. Ini jangan pakai kental manis. Ingat ya, jus jangan pernah pakai gula
dan pakai kental manis. Buahnya sendiri walaupun kecut namanya fruktosa, gula. Ditambah gula pasir, sukrosa. Sekarang anak SMA sama anak SMP, dengarkan saya. Malto. Malto, diingat. Sebutkan, 3, 4. Malto. Dengarkan saya. Dextrin. Maltodextrin. Itu jahatnya 7 kali dari gula. Nanti pulang cari snack. Setiap snack yang kamu lihat, kalau ada maltodextrin di dalamnya jangan pernah dimakan. Itu bikin tidak pinter, sakit, ya, ngerti ya? Orang tua dengarkan saya, kalau kau beli makanan apapun, sebenarnya saya mau ngomong tapi direkam ini. Jadi saya nggak bisa ngomongnya, kasihan nanti pabriknya tutup. Jadi itu ngeri loh. Masih ada 7 zat yang harus menghindari. Anak makan itu kelihatannya sehat. Ada tulisan, enggak boleh ya. Oke, next. Sayur boleh dikuah, digoreng, di jus. Next. Minum air putih cukup, hindari minum manis di atas jam 3. Anak-anak, kalau mau minum manis di bawah jam 3, di atas jam 3 enggak boleh ya. Kalau anak-anak SMA SMP, masa mens, jerawatnya keluar. Ya, jadi dikurangi minum manisnya. Oke. Susu itu gula. Jadi susu sebelum dikasih gula namanya laktosa. Jadi Bapak Ibu, ternyata gula itu banyak jenisnya. Susunya laktosa, dikasih gula pasir sukrosa, sodanya gula, dikasih susu kental manis. Ingat ya, susu kental manis bukan susu. Susu kental manis itu sirup rasa susu. Permen rasa jeruk ada jeruknya enggak? Tak tanyai yang pegang lagi ya. Enggak mau. Cici. Permen rasa jeruk ada jeruknya? Enggak ada. Jerukmu 1 minggu busuk, permenmu 2 tahun. Catat itu baik-baik. Sekarang dengarkan saya baik-baik, junk food sama fast food beda. Fast food boleh, junk food enggak boleh. Next. Anak-anak teman dengarkan saya ya, semua anak-anak dengarkan saya. Ini boleh nggak minum? Boleh. Di bawah jam 3, jam 12. Tapi semakin sering, semakin bikin kamu nggak pinter. Jadi boleh nggak? Boleh. Tapi jarang-jarang aja. Kalau anaknya Om Yo, anaknya aku, itu Sean itu. Ah ini anakku ini. Memang dia jadi anakku kurang enak. Tapi dia kemarin wisuda summa cum laude. Ya, pinter sekali. Ya, kenapa? Tidak suka gula. Boleh nggak minum itu? Anaknya Om Yo minum nggak? Minum. Setahun sekali pas ulang tahun saja. Berarti ya, kalau bisa seperti itu pinter loh. Kalian mungkin belum mengerti kok. Tapi nanti kalau sudah pinter, suatu ketika ketemu Om Yo bilang, Om Yo terima kasih ya gitu ya. Oke ngerti ya, itu penting sekali buat kalian. Ya, next. Coba sebelumnya. Yang ini nggak usah ya. Nggak usah jawab. Om Yo kalau kepingin pegang aja, pakai iman ya. Duh, iman kan bukti yang sorry. Iman kan bukti dari yang belum terlihat gitu. Nggak apa-apa. Air putih sama diimani. Tapi boleh nggak sih sesekali kalau aku terdampar? Duh ngapain terdampar? Ya aku digerakkan Tuhan ke sana. Ya boleh lah. Sedikit nggak harus habis. Apa? Nggak harus habis. Orang Kristen itu bukan kurang iman. Pelit. Kalau nggak habis, eman. Jangan ajarkan di anakmu, kalau nggak habis ayamnya mati. Ya,
Jangan harus habis. Kami kalau beli nasi goreng, satu dibagi gitu ya. Sharing aja. Boleh makan? Boleh dong, masa masih hidup nggak boleh ya. Kalau kamu ketemu dokter lain mesti ngomong, nggak boleh gorengan, rebusan, itu. Nggak. Itu untuk malaikat, kalian manusia, oke? Jadi oke, gorengan boleh, tapi yang digoreng ikan, tempe. Sayur, kasih aja. Minum manis, siang. Tapi jangan berdebat ya. Semakin kamu pingin, semakin tua, sorry ya. Umur 50-an, kelihatan kekurusan dikit lebih baik daripada kelebihan dikit. Duh Pak lucu Pak, kalau gemuk Pak. Kecil lucu, kalau gede nggak lucu ya. Ngerti? Next. Coba sebelumnya. Ini lebih aman ya. Karena ini asli. Sharing aja ya. Ngerti ya, ini boleh ya, ini boleh. Ini kimia semua, ini full kimia. Next. Ini boleh ya, tapi kalau ya tahulah ya ada spiku, pemakan, ya nasi dikurangi. Oh mau tambah kerupuk Pak Yu, ya nasi dikurangi gitu ya. Pokoknya harus ngerti yang sama-sama di total gak banyak. Ngerti ya? Bukan gak boleh loh ya, bukan gak boleh. Orang tua, sorry, mungkin Anda tersinggung dengan saya. Kamu sakit gak apa-apa. Tapi kalau orang tua lihat anak sakit gimana? Gak tahan kamu. Hancur hatimu. Sekolah terbaik, tapi pulang dikasih permen. Dalam nama Yesus jadi kepala gak jadi ekor. Terus dikasih permen. Mati yo kamu. Kan aneh toh. Kenapa? Gak ngerti. Salahnya siapa itu? Pak Yohanes kan ya. Telat datang ya. Oke, next. Terakhir. Anak-anak dengarkan. Anak-anak dengarkan baik-baik. Ini ayamnya boleh. Kok nggak mau tepuk tangan sih? Katanya orang-orang pintar di luar nggak sehat itu. Ya enggak apa-apa. Yang nggak boleh itu bohong. Permen rasa jeruk nggak ada jeruknya, bohong. Jeruknya busuk, permennya nggak busuk, bohong. Warna oranyenya berarti bohong. Itu nggak boleh ya. Soda rasa stroberi, bohong. Gampang kok ya. Tapi kalau ayam ini asli, tanya orang jual, Pak sumpah ini asli ya? Asli, bukan sandal ini. Nah itu boleh. Namanya fast food. Tetapi cara masaknya beda sama kita. Orang tua jual kalung supaya anaknya makan, dia jualan supaya bisa beli kalung. Itu bedanya. Sehingga dia akan cari keuntungan sebanyak mungkin tanpa memperhatikan anakmu UGD atau enggak. Ini salahnya satu, gorengnya direndam dalam sehingga kalorinya tinggi, enggak bikin mati, tetap masuk surga tapi gemuk. Jadi kalau makan ini gampang. Dupa yang enak kulitnya boleh. Tapi kalau sudah berani ini anakmu lapar daripada makan gak jelas, mending ke sini. Tapi ayamnya aja gak pakai nasi. Numa lapar kurang, nasi di rumah banyak. Hari ini sekedar supaya gak mati, tahu gak? Jadi dikasih ayamnya aja. Yang mengerti katakan amin. Jadi ayamnya aman. Pak dada sama bagus mana? Sama bagusnya. Mau tak tes, kenapa Pak Yung larang leher kepala? Adakah ayam ini jual kepala? Aneh-aneh, karena mereka diawasi. Mulai ngerti pasti saya. Lehernya nggak dijual, kepalanya nggak dijual. Bisa nggak di sini? Bawa sekali-sekali jeroan. Ada nggak? Nggak ada, karena standar Depkes. Jadi kepala ayam jangan ya. Oke. Anak-anak dengarkan. Suka makan ini enggak? Suka enggak? Boleh enggak?
Maunya kentang Goreng. Kentang goreng. anak-anak tak kasih tahu ya. Ini boleh ayamnya boleh, yang nggak boleh chicken nuggetnya. Dengarkan ya. Kalau chicken nugget itu dicampur-campur tepung pengawet. Kalau ayamnya enggak. Jadi ayamnya boleh, chicken nuggetnya boleh, kentang gorengnya boleh. Yang enggak boleh sodanya. Yang enggak boleh apa? Yang enggak boleh minumannya. Jadi kalau makan di sini minumannya air putih. Ngerti ya? Jadi boleh tapi minumannya air putih. Karena air putihnya enggak bohong. Duh Pak, air putihnya bohong ya? Enggak. Ya, sodanya yang bohong. Jadi sodanya jangan diminum, air putihnya minum. Orang tua dengarkan. Duh Pak, tapi Pak, Pak paket hemat ada itunya. Ya kan? Ya wes, nak, tak minum enak. Jangan ya. Tukar sama air putih. Duh, Bu, kalau nambah air putih nambah loh Bu. Ya, gitu ya. Yang setuju katakan amin. Amin Bu nggak rela. Yang setuju katakan amin. Begitu loh ya. Oke. Saya mau deket guru nih ya. Guru-guru. Mereka akan bersatu, jangan undang Pak Yohanes lagi. Dengar ya. Kamu kenapa duduk? Itu ayamnya boleh, nggak boleh chicken nuggetnya. Chicken nugget boleh sekali-sekali tapi nggak boleh sering. Soda nggak boleh. Mana lagi yang nggak boleh? Di antara kotak ini loh, ayam, chicken nugget, kentang, botol. Yang nggak boleh yang mana? Soda. Nah, ya botol itu botol soda Mas. Kamu, jangan tertawa kamu. Yang lainnya sorry ya, saya harus ke sini supaya mereka nggak ngantuk ya. Pegang. Itu loh, yang nggak boleh yang mana? Yang kentang. Yang keras. Gak apa-apa kok, nggak dihukum. Ayo. Yang bentar. Itu apa maksudnya? Kasihkan sebelahmu. Yang Sambelnya. saus sambelnya. Pinter kamu ya. Meta ambil lo apel. Pinter ini, seneng aku. Ya. Sebelahnya, mana lagi yang nggak boleh selain sambel? Kentang. Kentang boleh. Sebelahnya. Sebelahnya. Soda. Ya, yang lainnya? Sebentar ya orang tua, karena mereka kalau nggak datang ngantuk ya. Atau kalian tak tanya, enak toh? Apalagi sayang? Ayam. Dengan gini. Ayam. Ayamnya boleh. Kamu nggak suka? Permisi. Sebelahnya. Apalagi yang nggak boleh? Mana mic-nya? Mic-nya mana? Jawab. Yang mana? Chicken nugget. Chicken nugget, pinter. Apa namanya nggak tahu. Ojo jawab tempatnya lo ya. Ini paling bagus Bapak Ibu, paling bagus ya ini. Atau cari snack lain yang ada proteinnya. Ini jangan sering-sering. Dah, anak-anak dengarkan. Lihat gambar depan. Anak SMP, SMA lihat gambar depan ya. Kentang goreng ini sama mama goreng kentang sendiri jauh sehatnya. Tapi tetap boleh ini karena kentang asli, ingat ya. Cuma yang paling bahaya ini bukan kentangnya, garamnya. Karena dia tabur banyak gitu ya. Nah, yang paling bahaya ya sebetulnya ininya. Ini boleh sesekali
Tapi sorry ya, jangan tersinggung ya. Kalau beli nugget, sosis, sorry ya. Cari yang mahal. Daging sekilo 200.000. Sosismu 15.000, nggak mungkin gitu loh. Sosis mahal, 70.000 satu, masuk akal. Tapi rugi, ada pewarnanya, mending daging, ngerti ya? Jadi itu tolong Bapak Ibu, perhatikan harganya aja. Oke, next. Sudah, beri tepuk tangan dong buat Tuhan nih.